Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Pasaribu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni yang pertama fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Yang kedua fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kelima sholat tersebut adalah zuhur, adalah apabila matahari telah condong sedikit ke barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya selama waktu asar belum tiba. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Dan waktu subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Maka jika matahari telah terbit, janganlah kamu lakukan sholat, karena matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Yang pertama subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang kedua zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk waktu asar. Yang ketiga asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Yang keempat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang kelima isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. Khusus pada hari Jumat, muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil atau at-tatawwu. Yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan sholat fardu. Menurut mazhab Hanafi, sholat an-nawafil terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama sholat masnunah, ialah sholat-sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah, jarang ditinggalkan, sehingga disebut juga dengan sholat muakkad. Yang kedua, sholat mandudah, adalah sholat-sholat sunnah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang juga tidak dikerjakan, sehingga disebut dengan sholat ghairu muakkad.
atau kurang dipentingkan. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni yang pertama muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua goiru muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Pembagian menurut pelaksanaan. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, yang diantaranya yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat taubat, yang keempat sholat duha, yang kelima sholat tahajud, yang keenam sholat rawatib, yang ketujuh sholat istikharah, yang ke-8 sholat mutlak, yang ke-9 sholat safar. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain yang pertama sholat tarawih, yang kedua sholat 2 hari raya atau sholat id, yang ketiga sholat gerhana, yang keempat sholat istisqa, yang kelima sholat witir. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Di antaranya yang pertama sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu yang disebut juga dengan sholat syukrul wudu adalah sholat yang dikerjakan setelah berwudu. Tata cara pelaksanaannya adalah: pertama, sehabis berwudu kita disunnahkan membaca doa. Yang kedua, selesai membaca doa tersebut lalu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Yang ketiga, sholat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat yang lain dengan ikhlas sampai malam. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap masjid. Dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Dikerjakan 2 rakaat. Cara pekerjaannya sama dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Sholat taubat dilaksanakan 2 rakaat dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira-kira ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, atau kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha bisa dengan 2, 4, 8 atau 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada sholat ini tidak terbatas, mulai dari 4, 2, 4 dan seterusnya. Pembagian keutamaan waktu sholat tahajud. Pertama, sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 7 sampai jam 2 sampai jam 10 malam. Sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 1 dini hari. Yang ketiga, sepertiga ketiga, kira-kira dari jam 1 dini hari sampai dengan masuknya waktu subuh. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan menyertai sholat fardu. Sholat sunat ini terbagi dalam sholat muakkad dan goiru muakkad. Adapun yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Muakkad: 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Goiru muakkad: 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum maghrib. Masing-masing berdasarkan rincian hadis-hadis berikut. Dari Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mughafal, Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu sebelum maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya bagi yang menghendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Sholat istikharah.
Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar memberikan pilihan yang lebih baik dari dua perkara, atau lebih untuk menghapus keraguan hati dalam memilih agar tidak menyesal di lain hari nanti. Waktu mengerjakannya ialah setiap saat ada kepentingan, asalkan tidak ada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, baik siang ataupun malam hari. Namun, utamanya jika dikerjakan di malam hari sebagaimana sholat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir. Sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat yang dikerjakan sewaktu-waktu, kecuali pada yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnat. Misalnya, sesudah sholat subuh dan sholat asar. Waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan sholat mutlak. Yang pertama, di saat matahari akan terbit sampai naik sepenggala atau setinggi tombak. Yang kedua, di saat matahari berada di tengah-tengah, persis sampai tergelincir ke barat. Yang ketiga, di saat matahari akan terbenam sampai terbenam secara sempurna atau tiba waktu maghrib. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, setelah sholat subuh sampai matahari naik sepenggala. Sholat safar. Apabila seseorang hendak bepergian, sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan sholat safar 2 rakaat. Demikian pula sesudah tiba di rumah kembali. Caranya sama dengan mengerjakan sholat subuh, hanya niatnya berlainan, yaitu berniat sholat safar sunat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat, berdoalah agar perjalanan diridhoi, dimudahkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan, baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Waktu sholat tarawih ialah sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Yang kedua, sholat 2 hari raya atau sholat id. Sholat hari raya adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.